Diberkati Tuhan, Shalom. Malam ini adalah malam di mana kita akan beribadah di Ibadah Raya 2 bertalian dengan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus, dan berdoa bagi bangsa dan negara Republik Indonesia, juga sekaligus karena pandemi PSBB ini sampai pada 4 Juni, maka 10 hari ke depan mulai malam ini kita juga berdoa supaya belas kasihan Tuhan yang sudah dinyatakan Tuhan dalam pencurahan Roh Kudus pada zaman itu di kamar Lot di Yerusalem. Memang Roh Kudus sudah dicurahkan, tetapi biar manifestasi kegerakan terus terjadi bagi setiap kehidupan kita, orang percaya, jemaat Tuhan, dan keluarga besar dimanapun saja berada, rekan sahabat yang menyaksikan ibadah ini. Dan saya percaya bahwa setiap orang yang mengalami lawatan Allah melalui pekerjaan Roh Kudus, maka mereka akan mendapatkan kuasa. Kalau ada mendapatkan kuasa, maka dia akan menjadi saksi, baik di Yerusalem, di Yudea, sampai ke seluruh Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Dan kita diberi kuasa karunia, dan biar Tuhan menolong. Dan itu sebabnya saya mengajak seluruh jemaat Tuhan yang ada di rumah boleh keluar dari rumah masing-masing ke ruang tamu untuk bisa mengikuti ibadah bersama. Dan kalau ada di antara rekan sahabat gembala jemaat yang barangkali tidak live streaming lagi dan ikut dalam ibadah ini, saya berdoa Tuhan memberkati saudara. Untuk itu, hambanya Pastor Yulian akan membawa kita dalam confession worship, sekaligus membawakan renungan firman yang singkat berkalian dengan kenaikan Tuhan Yesus pada malam hari ini. Haleluya. Dia, Yesus, telah mati bagiku. Dia, Tuhan, selamatkan jiwa. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam bagi Dia pujian. Hanya Dia segalanya, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Dia Yesus, Dia Yesus telah mati Dia, Tuhan, selamatkan jiwa. Bagi Dia sembahku tak dapat ku balas kasih. Dia angkatku jadi beri damai di dalam bagi Dia pujian.
hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Yesus, bagi Yesus segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Yesus segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya, 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 selama-lamanya. Haleluya. Bagimu pujian, Yesus bangkit, Yesus hidup bagi kami. Kau yang berkuasa atas segalanya, Kau yang berkuasa atas segalanya. Kau perisai, Kau berikan Roh Kudus menuntun kami, memimpin kami. Yes. Bagaikan bagai pujian Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghibur, penolong diutus Bapa. Roh Kudus, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi. Oh, Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghibur, penolongku diutus Bapa. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa alam hati. Roh Kudus, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi. Kau
penyembuh, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa alamat. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa alamat. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa alamat. Jamahlah Tuhan, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa alamat tinggi. Haleluya. Kami bersyukur buat hari ini, hari di mana sekitar 2020 tahun lalu kami memperingati hari kenaikan daripada Yesus Kristus. Kami tahu Tuhan bahwa ini adalah sesuatu yang paling penting dalam kehidupan kami orang percaya. Bahkan sangat-sangat penting dalam perjalanan hidup kami. Hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu yang berharap bersandar dan selalu belajar berseru kepada Tuhan setiap saat. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini adalah hari yang luar biasa dalam perjalanan kehidupan kekristenan di muka bumi ini. Kami akan belajar firman Tuhan sebelum kami menaikkan doa syafaat kami buat kota, buat bangsa-bangsa, buat Indonesia, buat keluarga, buat pekerjaan Tuhan. Bila firman Tuhan menjadi dasar untuk kami melihat rencana Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan buka pengertian rohani kami sehingga kami mengerti kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Kita bersyukur Tuhan beri kesempatan buat kita malam hari ini. Kita memperingati, ya, bagi saya hari kenaikan ya Yesus Kristus ke surga adalah sesuatu yang sangat penting, sangat mahal harganya dan mempunyai makna rohani yang sangat dalam. Ya, banyak orang-orang hebat berusaha untuk menjelaskan secara detail. Namun bagi saya maknanya itu yang kita jelaskan itu sangat terbatas. Karena kesempurnaan kita akan lihat ketika kita dipanggil Tuhan masuk surga. Itu baru kita melihat kesempurnaan. Kita diberikan hikmat, manusia diberikan kemampuan untuk mengerti dari kebenaran firman. Walaupun terbatas, tetapi kita belajar untuk mengerti dengan hikmat dan pengertian yang Tuhan berikan bagi kita. Malam hari ini kita akan sama-sama membuka Alkitab kita di dalam Lukas pasal 24 ayat 50 sampai 53. Ya, puji Tuhan. Pastor John kesini supaya hambanya nggak kelihatan kakinya doang. Mantap. Lukas pasal 24 ayat 50 sampai 53 kita akan baca bersama-sama. Yang di rumah juga boleh buka Alkitabnya. Kita sharing firman Tuhan maksimal sekitar 10 sampai 15 menit setelah itu kita naikkan doa. Lukas 24 ayat 50 sampai 53. Kita akan baca dengan suara yang keluar. Ya, Lukas 24 ayat 50 sampai 53.
Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai ke Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Saudara kekasih, firman Tuhan datang kepada saudara dan saya, tulisan daripada Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Kita melihat di sini sesuatu yang luar biasa, versi pewahyuan yang Lukas tuliskan di sini, di mana Lukas menjelaskan bahwa Yesus membawa mereka. Kalau versi daripada Korintus, yang dibawa oleh Yesus itu bukan hanya 12 orang murid, atau bukan hanya 70-an, tetapi sekitar 500. Ya, 500 orang. Nah, ketika Yesus bawa mereka keluar kota, di luar kota sampai dekat Betania, di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Saudara, yang memberkati orang, ya, biasanya kalau kita punya lebih, baru kita bisa berkati orang. Saya masih ingat sekali, saya punya adik, ya, di NTT. Nah, baju itu saya beli memang cukup mahal, ya, cukup, bagi saya cukup mahal. Nah, dia lihat di internet sendiri, saya sudah pakai setahun tapi hanya berapa kali saja. Ketika saya kasih ke dia, itu sukacitanya luar biasa. Dia bilang, ini baju termahal di lemari saya. Dia belajar. Padahal bagi saya sudah sering pakai beberapa kali, sudah saya kasih ke dia. Dia bilang, nah, saudara, biasanya yang menjadi berkat, seluruh berkat dalam hal finansial atau hal yang lebih adalah biasanya orang yang diberkati lebih. Amin. Nah, ketika Yesus bawa mereka keluar dari kota dan mereka sampai dekat Betania, ketika mereka sudah sampai di situ, Yesus mengangkat tangan dan memberkati mereka. Sementara dia memberkati mereka, ia terangkat ke surga. Disaksikan oleh murid-murid yang begitu banyak. Nah, saudara kekasih, dari sini saya memberikan sedikit tema, ya, makna daripada kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Nah, saudara, kalau kita melihat bahwa makna dari kenaikan Yesus Kristus naik ke surga, ada tujuan yang luar biasa. Sebelum kita masuk di bagian yang pertama, jadi tujuan Yesus dia naik ke surga, karena pada saat Yesus ada di bumi, dia dibatasi dengan waktu, dengan tubuhnya. Ya, secara fisik ada ruang dan waktu membatasi. Ya, walaupun kerjanya itu dahsyat, lebih daripada, ya, raja-raja, orang-orang hebat di zaman itu. Tetapi ketika Yesus ada dalam tubuh jasmani, ya, ada banyak tantangan, ada banyak hambatan. Ada banyak hal dibatasi. Namun dengan Yesus, dia mati, bangkit dan naik ke surga pada hari ini sebagai peringatan 2020 tahun yang lalu. Karena kita melihat ketika Yesus naik ke surga, Yesus tidak membiarkan murid-muridnya. Yesus akan, ya, bahasanya memberikan atau ada pengganti pribadi Yesus, yaitu bernama Roh Kudus. Roh Kudus. Nah, kita akan melihat firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 14. Yohanes pasal 14. Ayat yang ke-26 dan 27. Saya akan baca. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Jadi ternyata Yesus ketika naik ke surga, dia tidak biarkan murid-muridnya sendiri, tetapi ada pribadi Roh Kudus sebagai pengganti murid, dan dia akan mengajarkan segala sesuatu. Sehingga, ya, kalau kita melihat di pelajaran eskatologi, ini adalah, ya, pelajaran eskatologi dari gereja aliran GPDI, ya, dari beberapa, dan saya lihat banyak hamba Tuhan juga, ya, di aliran lain pun pegang akan hal itu. Ini adalah zaman anugerah, atau disebut dengan zaman Roh Kudus. Zaman Roh Kudus.
Ya, jadi zaman Roh Kudus ini adalah masanya. Jadi merayakan kenaikan Yesus naik ke surga, mengingat, memperingati hari kenaikan Yesus naik ke surga. Ini adalah satu momentum yang sangat-sangat penting dalam kekristenan. Karena Roh Kudus ini ketika Yesus naik ke surga, dia tidak biarkan, tetapi Roh Kudus sebagai pengganti dari pribadi Yesus. Ya, kalau kita belajar tentang Allah Tritunggal, ini adalah pengganti dari pribadi Yesus. Roh Kudus diutus oleh Bapa dalam namaku, dia akan mengajarkan segala sesuatu. Roh Kudus bisa mengajar kita yang ada di tempat ini, sementara berdoa nyembah Tuhan baca firman, dan orang yang ada di Pulau Rote jam yang sama berdoa nyembah Tuhan baca firman, diberikan pewahyuan-pewahyuan yang berbeda-beda. Bahkan hari ini juga detikin ada yang mungkin lagi berdoa di Papua atau lagi di Amerika, walaupun dengan bahasa yang berbeda, tetapi Tuhan berikan pewahyuan. Roh Kudus itu bekerja dalam jam yang sama, dalam detik yang sama. Roh Kudus bekerja di berbagai macam bangsa, bahkan di penjara-penjara. Orang yang menghadapi tekanan sekalipun, ketika buka hati sama Tuhan, Roh Kudus mengajarkan segala sesuatu dan mengingatkan. Bahkan firman Tuhan kan, Roh Kudus itu jadi berikan damai sejahtera. Saudara, orang yang gelisah, orang yang galau, orang yang kacau, dia butuh damai sejahtera, dan damai sejahtera yang sejati hanya dari Roh Kudus. Yang percaya katakan amin. Saudara, jadi kita melihat makna ya daripada kenaikan Yesus naik ke surga. Yang pertama, Yesus naik ke surga, tujuannya adalah siapkan rumah kekal bagi orang percaya. Di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat 2 dan 3. Yohanes 14 ayat 2 dan 3 kita akan baca bersama-sama. Yohanes 14 ayat 2 dan 3 kita baca bersama-sama ya. Kita baca sama-sama Yohanes pasal 14 ayat 2 dan 3. Kita baca 1, 2, 3. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakan kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi di situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi makna daripada kenaikan Yesus naik ke surga, dia tidak biarkan kita sendiri. Bagian yang pertama, pendahuluan saya katakan, Roh Kudus adalah pribadi Tuhan. Jadi kita lihat Yesus naik ke surga pertama, maknanya pertama, dia menyediakan tempat bagi kita dalam kerajaan surga. Amin. Jadi kenaikan Yesus naik ke surga bukan Yesus hanya jalan-jalan, ya kan? Kalau kita di hari-hari ini ya, mau orang tidak punya duit, orang punya uang berlimpah pun tidak boleh terbang kemana-mana. Ya kan, tidak boleh terbang kemana-mana. Bahkan lihat orang baru kita ketakutan. Menghindar jangan-jangan sampai kita kena virus. Ya kan. Bahkan keluarga kita pun, kamu dari mana? Ya kan. Kita was-was. Bayangkan. Ya, istilah dulu kalau sehati gotong royong kita menjadi kuat. Sekarang kita berpisah jadi sehat. Coba, kan berbeda zamannya kan. Di dalam gotong royong, di dalam kesetiaan, bahkan bergandengan tangan. Ya, gereja kita GBI, ya kalau tidak salah beberapa periode lalu ada bergandengan tangan, ada fotonya itu bergandengan tangan, artinya sehati. Sekarang sehatinya adalah sudah begini. Begini, tidak boleh pegang tangan orang lagi. Nah, saudara yang kekasih, kita melihat di sini ternyata Yesus naik ke surga bukan hanya jalan-jalan, tetapi dia siapkan tempat. Artinya ada pengharapan yang pasti. Tidak sia-sia kesetiaan kita kepada Tuhan. Di dalam Kisah 1 ayat 9. Jadi kita melihat pada saat Yesus naik ke surga, Roh Kudus, Kisah 1 pada saat Roh Kudus memenuhi kita. Firman Tuhan katakan, Yesus sebelum naik ke surga, Yesus katakan, kamu menanti di tempat ini sampai kamu dipenuhi Roh Kudus. Kisah 1 ayat 9, kamu penuh Roh Kudus, kamu jadi saksi. Menjadi saksi pertama, Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ujung bumi. Saudara kekasih, jadi makna daripada kenaikan Yesus naik ke surga adalah menyediakan tempat bagi kita dalam kerajaan surga. Kenapa? Karena memang hidup kita terbatas. Iya kan, hidup kita terbatas. Hidup kita sangat-sangat singkat di muka bumi ini. Saya punya kenalan satu, bagi saya salah satu, ini namanya Coach Jeffrey, sudah meninggal berapa tahun lalu. Orang ini paling baik sudah dalam saya. Ya, kalau saya lihat dari dia punya teman-teman itu, beberapa teman orang-orang kaya. Saya paling sederhana. Tetapi dia sering, ya, dalam sebulan bisa 3-4 kali dia pergi jemput saya di kos saya. Orang ini, waduh, meninggalnya dalam masa-masa jaya, meninggalnya belum 55 tahun. Bayangkan.
Rumahnya aja di Pondok Indah yang harganya ya mungkin sekitarnya belasan atau puluhan miliar sekarang kalau dinilai. Dalam kerjanya luar biasa, kerja giat, bisnis ini, bisnis itu dan sebagainya, dan sukses. Bayangkan, bagi saya dia belum menikmati, tetapi Tuhan panggil. Jadi kenapa Yesus naik ke surga? Dia siapkan tempat bagi kita dalam kerjaan surga. Yang kedua, kenapa makna daripada Yesus naik ke surga? Yang kedua, Ibrani pasal yang ke-9, 27 dan 28. Ibrani 9, 27, 28 di sana. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sudah itu dihakimi. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan diri sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka menantikan dia. Jadi makna daripada Yesus Kristus naik ke surga adalah dianugerahkan keselamatan kepada kita. Bagi siapa? Yang menantikan siapa? Yesus akan datang kembali. Amin. Jadi makna daripada Yesus naik ke surga adalah dia siapkan keselamatan. Selain dia mengorbankan dirinya itu sebelum kenaikan, dan setelah itu dia naik ke surga dan dia berikan keselamatan kepada kita. Dan selanjutnya yang paling luar biasa, dia berikan keselamatan yang kekal adalah ketika kita menantikan kedatangannya kembali. Jadi kita lihat kebenaran firman Tuhan. Kalau Yesus menderita, mati, bangkit, digenapi, berarti Yesus pergi dan dia akan datang juga. Yang percaya katakan amin. Jadi makna daripada orang yang percaya kepada Tuhan Yesus naik ke surga adalah Yesus naik ke surga pada saat kita menantikan keselamatan yang sempurna itu. Dia akan datang kembali dan menjemput kita bersama-sama. Saudara kekasih, ada keselamatan kekal yang tersedia. Bagian yang ketiga, dengan cepat kita lihat Sakaria pasal 4 ayat yang ke-6. Sakaria 4 ayat 6. Di sini firman Tuhan katakan, maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Jadi ketika Yesus naik ke surga, Roh Kudus diberikan, sehingga firman Tuhan katakan dia tidak biarkan kita sendiri. Tuhan Yesus sangat mengerti kita bergumul, apalagi di masa krisis ini, di masa resesi, penyakit yang merajalela, manusia hidup dalam ketakutan, manusia hidup dalam kegalauan, kegelisahan, ketidakpastian yang sedang melanda. Bukan hanya orang yang tidak punya pekerjaan, orang yang punya perusahaan pun ketidakpastian itu, kapan saya buka, apakah saya buka, anak buah datang, ketika saya cari orang baru, apakah orang ini bisa dipercaya, gelisah, galau, banyak macam. Ya, orang-orang kaya juga hari-hari ini berpikir, apakah saya masih, kekayaan saya apakah masih bertambah atau semakin berkurang. Bahkan sekarang banyak yang berkurang. Kenapa? Karena yang ada di dunia ini adalah penuh dengan ketidakpastian. Dan sini kita belajar, sehingga Roh Kudus diberikan. Firman Tuhan katakan, bukan dengan kuat kita. Pada saat kita menghadapi pergumulan, pada saat menghadapi tantangan seperti saat ini, bukan karena kuat kita. Kekuatan manusia terbatas. Mau kekuatan siapa? Mau pendeta, mau dititel apa kek, ya kan? Mau pendeta yang hidup sederhana, hidup kaya, apapun kondisinya, jemaat bagaimanapun, semua orang percaya, bahkan seluruh manusia di bumi ini hari-hari ini butuh namanya kekuatan daripada Roh Kudus. Kekuatan Roh Kudus. Jadi benar-benar kenaikan Yesus naik ke surga adalah memberikan kita Roh Kudus, supaya kita tidak berjalan bergumul, dan pergumulan itu mematikan iman kita. Tapi pergumulan kita membawa kita semakin melekat dan mengangkat tangan kita kepada Yesus. Bagian yang terakhir di dalam Roma pasal yang ke-15 ayat 13. Roma 15 ayat 13. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Jadi ternyata kenaikan Yesus Kristus naik ke surga dengan Roh Kudus dia berikan buat kita. Pertama, dia berikan pengharapan, dia sumber pengharapan. Roh Kudus dalam hidup kita memberikan pengharapan. Kita ini kan kadang-kadang turun naik kan. Hari ini semangat bernyala-nyala, besok bisa turun, ya kan? Lusa bisa hilang. Mau doa pun susah, ya kan? Mau berlutut haleluya baru 5 menit sudah kayak 5 jam gitu, gelisah sendiri. Kenapa? Karena Roh Kudus ini kita tidak biarkan Roh Kudus benar-benar berinovasi, berkreasi dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita sendiri yang matikan.
Sebenarnya orang yang percaya Yesus ada Roh Kudus hanya karena kita tidak bangun jalin hubungan dengan baik dengan Tuhan. Contoh, ini barang ini. Ketika kita cabut dari kontaknya, ini listrik kipas angin ini. Pada saat kita cabut dia masih jalan. Tetapi beberapa menit kemudian mati. Kenapa? Karena sumbernya itu nggak ada. Nah, ketika kita bersandar kepada Tuhan, ada supply, ada nutrisi pengharapan yang baru, ada kekuatan baru. Dan ketika maka kenaikan Roh Kudus Yesus ke surga, dia juga berikan kita sukacita. Saudara, orang kalau hidupnya gelisah, suruh senyum. Bahkan ada yang senyum pun terpaksa, saudara. Tapi senyum yang sejati adalah ketika Roh Kudus ada dalam hidup kita. Amin. Dia berikut, ternyata dia memberikan kita iman, saudara. Ternyata Roh Kudus yang ada. Yesus naik ke surga, dia berikan Roh Kudus. Dia berikan iman. Iman percaya kita kan kadang-kadang 1 tahun berkobar-kobar, tahun depan sudah menurun. Sudah menurun imannya. Kenapa? Karena banyak masalah. Banyak masalah dunia yang membuat orang lemah imannya. Rata-rata selain dirinya sendiri, hati sendiri. Yang kedua, situasi, informasi dunia ini yang melemahkan iman. Ketika Roh Kudus ada, dia berikan kita iman. Dan firman Tuhan katakan Roh Kudus yang ada dalam hidup kita, dia berikan kita kekuatan yang berlimpah-limpah. Saudara, firman Tuhan datang kepada kita. Seluruh anak-anak Tuhan, teman-teman yang lihat di medsos, seluruh keluarga besar dan mitra Gero-Gero. Sudah 2 bulan kita berdoa. Saya percaya Tuhan sedang bekerja. Dan seluruh anak-anak Tuhan yang melihat melalui media ini, saya percaya Tuhan sedang berkarya dengan luar biasa. Haleluya. Penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku, mari kita minta Roh Kudus urapiku. Hanya Roh Kudus dengan minyak kudus-Mu. Dari awal seperti rusa rindu sungai, seperti rusa rindu sungai, begitulah jiwaku. Ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, penuhi aku dengan minyak kudus-Mu. Semua katakan penuhiku. Haleluya. Penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku dengan minyak kudus-Mu. Mari dengan iman dan panggil, penuh ya Roh Kudus, penuhi kami, penuh dengan hadirat-Mu. Urapiku dengan minyak kudus-Mu. Penuhiku Tuhan, penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku dengan minyak kudus-Mu, dengan minyak kudus-Mu, dengan minyak kudus-Mu, dengan minyak kudus-Mu, dengan minyak kudus-Mu. Haleluya. Ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, penuhi kami. Ya Roh Kudus, pegang tangan kami. Ya Roh Kudus,
Kudus, lawat bangsa kami Indonesia. Ya Roh Kudus, lawat keluarga kami, lawat kota ini. Ya Roh Kudus, Ya Roh Kudus, Ya Roh Kudus, Ya Roh Kudus. Yesus, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat. Mari kita nyanyi dengan iman. Mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkan dengan iman katakan mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkan. Mari dengan iman katakan mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku Tuhan, pulihkanku Yesus, pulihkanku. Pastor John berdoa buat bangsa ini, buat Jakarta, buat pasien-pasien. Haleluya. Hari ini Tuhan kami berdoa. Yesus, Tuhan buat anugerah-Mu. Pada kesempatan ini Tuhan kami bersyukur. ya Tuhan, Pertolongan Tuhan bagi kami sampai hari ini Tuhan, kami ada sebagaimana ya Yesus, Yesus, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Tidak ada satupun yang dapat kami banggakan dalam hidup ini selain Engkau Tuhan yang hidup dalam hidup kami. Itulah yang kami banggakan ya Tuhan. Sebab Engkau yang membuat kami ada, Yes. membuat kami hidup sampai hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada hari ini Tuhan kami boleh memperingati di mana Engkau naik ke surga dan Engkau sendiri akan menjanjikan akan mengirim seorang penolong yang lain bagi kami, yaitu Roh Kudus-Mu yang menopang kami, yang menyertai kami, yang menolong setiap kehidupan Ya kami. Tuhan Yesus, Sebab kami tahu Tuhan dunia ini penuh dengan pergumulan, penuh Ya dengan mata. Tuhan. Tetapi kami Tuhan bersyukur Yesus, buat Roh-Mu yang kudus yang senantiasa menolong kami sehingga kami terus kuat di dalam Engkau ya Tuhan. Ya Hari Tuhan, ini Tuhan kami berdoa buat bangsa kami ini Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu ya Tuhan. Engkau melihat dan mengerti keadaan bangsa kami Yesus. dalam keadaan sulit Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biar kiranya tangan Tuhan menolong bangsa kami ini, melawat bangsa kami, bahkan Tuhan memulihkan bangsa kami sehingga bangkit dari keterpurukan ya Tuhan. Pasien-pasien yang sementara terpapar dalam virus-virus Tuhan, kami berdoa biar Tuhan menjamah, mengangkat segala sakit penyakit mereka sehingga pemulihan terjadi dalam nama Yesus, dalam nama Yesus Tuhan. pulihkan bangsa, Sehingga Tuhan, pulihkan ekonomi bangsa. Tuhan boleh mengalami jambahan Tuhan, mengalami kuasa yang daripada-Mu ya Tuhan Yesus. Yesus, Percaya Engkau sanggup melakukan segala perkara yang mendatangkan kebaikan bagi kami, bahkan bagi orang-orang yang percaya, yang berharap kepada-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, para dokter, para medis Tuhan yang bekerja dengan luar biasanya Tuhan untuk menangani pasien-pasien yang ada Tuhan. Ya Tuhan, beri kuasa-Mu
bentengi mereka Tuhan, sehingga mereka Tuhan boleh kuat dan bisa melakukan tugasnya dengan baik, sehingga mereka bisa menangani pasien-pasien yang ada Tuhan. Pujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus. Bagi pemerintah kami berdoa biar kiranya Tuhan memberkati mereka, berikan mereka kesehatan untuk terus bersama-sama Tuhan menanggulangi persoalan bahkan masalah yang ada di tengah-tengah bangsa Ya Tuhan, diakibatkan dengan pandemi ini Tuhan. Kami tahu hanya Tuhan yang sanggup menolong kami, menolong bangsa ini, menolong para pemerintah kami. Ya Tuhan, Berikan mereka hikmat ya Tuhan, sehingga segala sesuatu yang mereka kerjakan semuanya mendatangkan kebaikan bagi seluruh masyarakat yang ada di tengah-tengah bangsa kami ini. Terima kasih Tuhan, sekali lagi bangsa kami ini mulai dari Sabang sampai Merauke bahkan sampai pulau-pulau terluar yang termasuk bagian Indonesia ini Tuhan, tangan Tuhan mencangkap, tangan Tuhan memulihkan, tangan Tuhan memberkati, biar anugerah-Mu melingkupi bangsa kami. Amin. Sehingga kami boleh mengalami kasih-Mu mengalir dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Katakan hujan pertobatan, hujan keselamatan bagi bangsa kami ini ya Tuhan, sehingga kedepannya banyak jiwa-jiwa diselamatkan bagi kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan, penuaian terjadi di hari-hari yang akan datang oleh karena Engkau bekerja dengan luar biasa di tengah bangsa kami ya Tuhan. Berkati kota Ya kami, Yesus Jakarta, tolong Roh Kudus lawat Jakarta, berkati keluarga, Cililitan, berkati Kramat Jati, Yesus. bahkan semua Tuhan daerah yang ada di tengah-tengah bangsa kami ini Tuhan lawat dan Tuhan berkati. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Doa kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan. Amin. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Amin. Hatiku tetap menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Amin. Begitupun jiwaku Tuhan, dari awal seperti rusa rindu sungai-Mu, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Ku tatap menunggu-Mu bagai tanah gersang. Haleluya. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku Tuhan, hanya Engkau, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi ya Tuhan Yesus, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapa kasih-Mu. Hanya Engkau, mari semua nyanyi dengan iman, haleluya. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku.
tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapa kasih-Mu, tinggal dalam indahnya tinggal dalam-Mu, tinggal dalam indahnya dekapa kasih-Mu. Haleluya. Dan belas kasihan-Mu penuhi bangsa kami. Pemulihan terjadi Tuhan. Dengar doa kami. Jangan menjauh dari bangsa kami Tuhan Yesus. Kami perlu Tuhan. Belas kasihan-Mu pulihkan Indonesia, pulihkan Jakarta. Kami perlu Tuhan. Kami tahu kekuatan kami terbatas, kemampuan terbatas. Hanya Yesus Tuhan, kemenangan kami, pertolongan kami. Haleluya. Ibu Sri berdoa buat Dabil Si dan Gregory, keluarga kita. Yesus. Jesus. Bapa yang terbaik di dalam hidup kami. Malam ini kami bawa gereja ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati Tuhan. Jesus. Rancangan-Mu yang terjadi atas gereja ini. Dalam gereja ini dapat Haleluya. seluruh umatnya diberkati. Seluruh umatnya dalam keadaan berkati Tuhan. Setiap jemaat yang ada di Ya Tuhan Yesus, tolong jaga bersih Gregory, keluarga. kekuatan baru di setiap rumah tangga yang ada, di setiap GBI bersih ini. Biarlah curahan urapan Roh Kudus-Mu Yesus. setiap keluarga demi keluarga ya Bapa. Berkati juga Tuhan yang sedang beribadah di sini Bapa. Yesus. Satu Kau berkati, Kau berikan kami sukacita dan damai. Berkati Tuhan. Yesus. Keluarganya diberkati Ya Tuhan. dan tidak kekurangan suatu apapun. Berkati Yesus. Pastor Panjaitan biar dia dapat menjadi berkat bagi sekeliling. Berkati Bapak Gede, Yesus. biarlah sukacita penuh hadir di dalam kehidupannya. Berkati Pastor Yesus. menjadi seorang hamba yang seturut dengan kehendak-Mu. Dimanapun nanti dia melayani, Jesus. jiwa-jiwa dapat dilayani dengan baik dan dia menjadi berkat bagi banyak orang. Terpuji nama Tuhan. Ya Juga Tuhan. membawa pergumulan di dalam gereja ini membutuhkan dana 7 miliar untuk pembelian tempat dan Jesus. bangunan. Tuhan, kami percaya di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya Tuhan Kami Yesus. angkat tangan menyerahkan pergumulan ini ke dalam tangan. Tolong. Siap menurunkan berkat-berkat. Maya Sari Akai Cilita. Kami tidak tahu Tuhan, tapi kami percaya pada waktu-Mu semua akan tergenap. Yesus. Umat yang sedang sakit pada saat ini Tuhan Yesus, Opa Andreas, Papa Angel, dan dimanapun umat-umat-Mu berada, kiranya Bapa yang sakit Jesus. sembuhkan, yang membutuhkan kekuatan baru, Kau berikan kekuatan baru, yang lemah Kau kuatkan, dan Tuhan berikan sukacita bagi setiap umat-umat-Mu yang ada di sini. Terima kasih Tuhan, biarlah kami semua dapat menjadi berkat di dalam kehidupan kami, di dalam banyak orang, dan di dalam sekitar kami. Terpuji nama-Mu Bapa. Yesus. Tuhan Yesus, kami berdoa dan menyerahkan ibadah ini. Yesus. Amin. Mengalirlah kuasa Roh Kudus
Mengalir penuhi bangsa ini, mengalir memenuhi kami anak-anak-Mu di tempat ini. Mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkan. Mengalirlah Tuhan, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, bolehkah. Dari awal katakan bagaikan tanah kering, bagaikan tanah kering yang merindukan air. Demikianlah jiwaku haus akan Indonesia, butuh akan Tuhan Yesus. Jakarta Tuhan, ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku. Mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, bolehkah. Dengan iman katakan mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, bolehkah. Mari dengan iman katakan mengalirlah, oh, mengalirlah kuasa Roh, mengalirlah di Indonesia, mengalirlah di Indonesia, di Indonesia, mengalirlah oh Roh Kudus. Pulihkan bangsaku, pulihkan bangsaku, mengalirlah oh, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalir di Indonesia, di Indonesia, mengalirlah oh Roh Kudus. Pulihkan pulihkan pulihkanku Tuhan, pulihkanku. Haleluya. Silakan Pastor Yogi. Haleluya. Kami percaya malam ini malam pemulihan bagi setiap kami yang menaruh harap sandar hanya kepada Jesus, yang bertekun dalam setiap pergumulan dan doa-doa kami. ya Tuhan, Apa yang kami lakukan ini adalah investasi bagi kehidupan kekekalan kami. Karena kami tahu setiap orang yang membangun hubungan dengan Tuhan, connecting dengan Tuhan, mendekat dengan Tuhan, Tuhan akan mendekat kepada-Nya. Berdoa biar kiranya setiap doa dan apa yang sudah kami sampaikan, Engkau bukan hanya sekedar pendengar doa, tetapi Tuhan penjawab doa. Yesus, Berkat atas setiap kami, makasih. Jemaat-Mu, berkat-Mu atas setiap orang yang peduli dan perhatikan kami. Berkat yang sama buat seluruh rekan sahabat pendeta, gembala jemaat yang ikut menyaksikan program ini.
Mereka diberkati Tuhan dari rumah mereka masing-masing. Dan kami bersyukur buat semuanya. Ada makan malam bagi kami. Ya Tuhan. Sucikan makan malam ini menjadi kuat baru bagi kami. Dan akhirnya Tuhan memberkati kami dan melindungi kami. Tuhan menyinari kami dengan wajah-Nya dan memberi kami kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kami dan memberi damai sejahtera. Segala yang baik yang datangnya dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus tinggal menyertai kita semua hari ini sampai selamanya. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Taruh di bawah aja. Tuhan berkati, shalom. Taruh aja. Buat yang sudah terlibat, Om Ridwan Tarigan, Tuhan berkati. Tante Ruth Pandiangan, Teo Selvi, Inang Lisda Bangun, Tuhan berkati. Pak Andreas Wijaya, Tuhan berkati. Pastor Yustan Sumaka, Tuhan berkati. Om Hano Pali, Tuhan berkati. Teo Paulinan dulu, Tuhan berkati. Tante Dora, Tuhan berkati. Hambanya Pastor Yosua Glenn Paedong, Tuhan berkati. Amang Pandita, Senior Pastor Fendi Balo, Tuhan berkati. Pastor Ana Pasalan, Tuhan berkati. Pastor Bernika Serigal, Tuhan berkati. Pastor Nana, Tuhan berkati. Dan sampai ketemu bersama besok malam. Dan tentu besok mulai malam ini adalah kita berdoa biar Roh Kudus menyatakan segala hal baik dalam hidup kita. Manifestasi kegerakannya lebih dahsyat lagi dalam hari-hari terakhir ini buat gereja Tuhan, buat jemaat Tuhan, orang-orang percaya, sehingga kemudian membuat kita makin bergairah untuk melayani Tuhan, mengikut Tuhan, dan menuntaskan amanat agung yang Tuhan telah percayakan kepada kita. Saya percaya malam mujizat, malam kemenangan bagi kita semua. Jadi sepanjang 10 hari ke depan bukan hanya berdoa bagi bangsa dan negara, tetapi kita berdoa supaya kiranya manifestasi pekerjaan roh dan kegerakannya bekerja dengan makin maksimal, karena yang kita tahu bahwa ini adalah hari-hari terakhir. Maka seperti kata kitab Yoel, taruna-taruna dan anak-anak akan mengalami kegerakan-kegerakan itu. Doa saya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus, dan selamat menikmati doa 10 hari dalam menantikan Pentakosta. Dan saya percaya Tuhan berkati. Pastor Raffles Muaya, Tuhan berkati. Dan saya percaya bahwa saudara pasti akan mengalami berkat, mujizat, dan alami pekerjaan roh yang hebat. Haleluya. Amin.